Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan chapter 8 yaitu penilaian persediaan pendekatan berbasis biaya yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, SEMEAKCA. Chapter ini disusun oleh saya sendiri, Zara Khairani. Saya Dara Artemisya Pramesti. Saya Dinar Alivia Putri. Tujuan pembelajaran, penilaian persediaan pendekatan dasar biaya. Kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi dan pengandalian persediaan, barang fisik yang masuk dalam persediaan, biaya yang dimasukkan dalam persediaan, asumsi arus biaya, LIFO masalah khusus, dan dasar pemilihan. Yang pertama ada masalah inventaris. Yang pertama ada klasifikasi. Persediaan adalah item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Deskripsi dan pengukuran persediaan memerlukan perhatian yang cermat. Investasi dalam persediaan seringkali merupakan aset lancar terbesar dari bisnis perdagangan, retail, dan manufaktur. Nah, ini ringkasannya, klasifikasi persediaan adalah pos-pos untuk dijual atau barang-barang untuk digunakan dalam produksi dari barang-barang untuk dijual. Perusahaan dengan persediaan itu ada dua, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang seperti Carrefour biasanya membeli barang dagangannya dalam bentuk siap untuk dijual. Ini melaporkan biaya yang dibebankan ke unit yang tidak terjual, yang tersisa di tangan sebagai persediaan barang dagangan. Hanya satu akun persediaan yang muncul dalam laporan keuangan. Sebuah perusahaan melaporkan biaya yang dibebankan ke barang dan bahan di tangan, tetapi belum ditempatkan ke dalam produksi sebagai persediaan bahan baku. Bahan baku termasuk kayu membuat tongkat baseball atau baja untuk membuat mobil. Bahan-bahan ini dapat ditelusuri langsung ke produk akhir. Pada titik manapun dalam proses produksi berkelanjutan, beberapa unit hanya diproses sebagian. Biaya bahan baku untuk unit yang belum selesai ini ditambah biaya tenaga kerja langsung yang diterapkan secara khusus untuk bahan ini dan bagian yang dapat diratakan dari biaya overhead pabrik, merupakan persediaan barang dalam proses. Perusahaan melaporkan biaya yang diidentifikasi dengan unit yang selesai tetapi tidak terjual di tangan pada akhir periode fiskal sebagai persediaan barang jadi. Nah, jenis-jenis perusahaan ini yang pertama kan ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu satu akun persediaan membeli barang-barang yang siap dijual. Neraca perusahaan dagang ada di tabel sebelah kanan. Aktiva lancarnya ada kas, sekuritas dapat dijual, piutang usaha, persediaan barang dagangan, biaya dibayar di muka. Lalu kita jumlahkan dapatlah total aktiva lancar. Lalu kita ada investasi obligasi perusahaan, investasi perusahaan lain, wesel tagih, tanah untuk spekulasi, dana tertanam, dan dana pensiun. Berikut adalah arus biaya perusahaan dagang. Yang kedua ada arus biaya persediaan. Perusahaan yang menjual atau memproduksi barang melaporkan persediaan dan harga pokok penjualan pada setiap akhir periode akuntansi. Alur biaya bagi sebuah perusahaan adalah sebagai berikut. Persediaan awal ditambah harga pokok pembelian adalah harga pokok barang tersedia untuk dijual. Saat barang dijual, mereka dibebankan ke harga pokok penjualan. Barang-barang yang tidak terjual pada akhir periode akuntansi merupakan persediaan akhir. Ilustrasi berikut menunjukkan hubungan ini. Nah, ini adalah arus biaya persediaannya. Perusahaan menggunakan salah satu dari dua jenis sistem untuk memelihara catatan persediaan yang akurat untuk biaya ini. Sistem perpetual atau sistem periodik. Yang pertama, dari arus biaya persediaan ada sistem perpetual. Sistem perpetual atau terus-menerus, karakteristiknya pembelian barang dagangan didebit ke persediaan. Biaya transportasi masuk, retur pembelian dan pengurangan harga, dan diskon pembelian didebit ke persediaan. Yang ketiga, harga pokok penjualan didebit dan persediaan dikredit untuk setiap penjualan. Yang keempat, perhitungan fisik dilakukan untuk memverifikasi saldo persediaan. Sistem persediaan perpetual menyediakan pencatatan terus-menerus dari persediaan dan harga pokok penjualan. Sistem periodik ini di bawah sistem persediaan periodik
Perusahaan menentukan jumlah persediaan di tangan hanya secara berkala, seperti namanya. Ini mencatat semua akuisisi persediaan dalam periode akuntansi dengan mendebit akun pembelian. Sebuah perusahaan kemudian menambahkan total dalam akun pembelian pada akhir periode akuntansi ke biaya persediaan di tangan pada awal periode. Jumlah ini menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Untuk menghitung harga pokok penjualan, perusahaan kemudian mengurangi persediaan akhir dari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Perhatikan bahwa di bawah sistem persediaan periodik, harga pokok penjualan adalah jumlah sisa yang bergantung pada perhitungan fisik persediaan akhir. Proses ini disebut sebagai mengambil inventaris fisik. Perusahaan yang menggunakan sistem periodik melakukan inventarisasi fisik minimal setahun sekali. Sistem periodik karakteristiknya itu yang pertama pembelian barang dagangan di debit ke akun pembelian, yang kedua persediaan akhir ditentukan oleh perhitungan fisik, yang ketiga perhitungan harga pokok penjualan. Berikut tabelnya. Persediaan awalnya ada pembelian bersih, barang tersedia untuk dijual, ada persediaan akhir, dan COGS atau harga pokok penjualannya. Nah, ini kita membandingkan antara sistem perpetual versus sistem periodik pada arus biaya persediaan. Misalnya kita membeli 900 unit pada $7. Kalau di sistem perpetual itu akunnya inventory terhadap akun payable sebesar 6.300. Kalau di sistem periodik akunnya purchase terhadap akun payable sebesar 6.300. Yang berikutnya ada penjualan 600 unit pada $14. Di sistem perpetual, akunnya ada akun receivable terhadap sales, COGS terhadap inventory. Kalau sistem periodik, akunnya ada akun receivable terhadap sales. Lalu kalau untuk kasus end of period entries for inventory account 400 unit sebesar $7 yaitu 2.800. Kalau untuk sistem perpetualnya no entry. Kalau sistem periodiknya inventory ending terhadap inventory ending, cost of goods sold terhadap purchase dan inventory. Lalu arus biaya persediaan ini ketika sebuah perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual dan ada perbedaan antara saldo persediaan perpetual dan jumlah fisik persediaan, diperlukan entry terpisah untuk menyesuaikan akun persediaan perpetual. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan, akun persediaan perpetual melaporkan saldo persediaan sebesar $4.000. Namun perhitungan fisik menunjukkan persediaan $3.800. Sebenarnya ada di tangan. Ayat jurnal untuk mencatat penurunan yang diperlukan adalah sebagai berikut, yaitu inventory over and short terhadap inventory sebesar 200. Kelebihan dan kekurangan persediaan perpetual umumnya mewakili salah saji harga pokok penjualan. Perbedaan hasil dari penyusutan normal dan yang diharapkan, kerusakan, pengutilan, pencatatan yang salah dan sejenisnya, persediaan over dan short karena itu menyesuaikan harga pokok penjualan. Dalam praktiknya, perusahaan terkadang melaporkan kelebihan dan kekurangan persediaan di bagian penghasilan dan beban lain-lain. Pada laporan laba rugi, perhatikan bahwa perusahaan yang menggunakan sistem persediaan periodik tidak melaporkan akun persediaan over dan short. Alasannya, metode periodik tidak memiliki catatan akuntansi untuk membandingkan perhitungan fisik. Akibatnya, perusahaan mengubur kelebihan dan kekurangan persediaan dalam harga pokok penjualan. Yang ketiga, ada kontrol inventaris. Untuk berbagai alasan, manajemen sangat tertarik pada perencanaan dan pengendalian persediaan. Apakah suatu perusahaan memproduksi atau menjual barang, diperlukan sistem akuntansi yang akurat dengan catatan yang up to date. Perusahaan dapat kehilangan penjualan dan pelanggan jika tidak menyediakan produk dengan gaya, kualitas, dan kuantitas yang diinginkan. Selanjutnya, perusahaan harus memantau tingkat persediaan dengan hati-hati untuk membatasi biaya pendanaan dan membawa persediaan dalam jumlah besar. Namun, bagi banyak perusahaan, sistem perpetual yang lengkap tidak efektif dari segi biaya. Namun, sebagian besar dari perusahaan-perusahaan ini membutuhkan informasi terkini mengenai tingkat persediaan mereka untuk melindungi dari kehabisan stok atau pembelian berlebihan dan untuk membantu dalam persiapan data keuangan bulanan atau tribulanan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini menggunakan sistem persediaan perpetual yang dimodifikasi. Sistem ini menyediakan catatan inventaris terperinci
tentang peningkatan dan penurunan dalam jumlah saja, bukan jumlah mata uang. Ini hanyalah perangkat memorandum di luar sistem intri ganda yang membantu dalam menentukan tingkat persediaan pada titik waktu. Apakah perusahaan memelihara persediaan perpetual lengkap dalam jumlah dan jumlah mata uang atau sistem persediaan perpetual yang dimodifikasi? Mungkin diperlukan persediaan fisik setahun sekali. Apapun jenis catatan inventaris yang digunakan perusahaan, mereka semua menghadapi bahaya kehilangan dan kesalahan, pemborosan, kerusakan, pencurian, entry yang tidak benar, kegagalan untuk menyiapkan atau mencatat permintaan, dan kemungkinan serupa lainnya dapat menyebabkan catatan persediaan berbeda dari catatan persediaan. Persediaan aktual menyebabkan catatan persediaan berbeda dari catatan persediaan. Persediaan aktual di tangan, demikian semua perusahaan memerlukan verifikasi berkala atas catatan persediaan dengan perhitungan berat atau pengukuran aktual. Dengan perhitungan yang dibandingkan dengan catatan persediaan terperinci, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan mengoreksi catatan agar sesuai dengan jumlah yang sebenarnya ada. Jika memungkinkan, perusahaan harus mengambil persediaan fisik menjelang akhir tahun fiskal untuk benar melaporkan jumlah persediaan dalam laporan akuntansi tahunan mereka. Karena ini tidak selalu layak, persediaan fisik yang diambil dalam 2 atau 3 bulan dari akhir tahun cukup memuaskan jika perusahaan memelihara catatan persediaan terperinci dengan tingkat akurasi yang wajar. Yang keempat, menentukan harga pokok penjualan. Barang yang dijual atau digunakan dalam periode akuntansi jarang sesuai dengan barang yang dibeli atau diproduksi selama periode tersebut. Akibatnya, persediaan meningkat atau menurun selama periode tersebut. Perusahaan kemudian harus mengalokasikan biaya semua barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan antara barang yang dijual atau yang digunakan dan yang masih ada. Harga pokok barang yang tersedia untuk dijual atau yang digunakan adalah jumlah dari harga pokok barang yang ada pada awal periode dan harga pokok barang yang diperoleh atau diproduksi selama periode tersebut. Harga pokok penjualan adalah selisih antara harga pokok barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut dan harga pokok barang di tangan pada akhir periode. Ilustrasi berikut menunjukkan perhitungannya. Yang pertama ada beginning inventory 100.000, cost of good accurate of produce during the year 800.000, lalu total cost of good available for sale-nya 900.000, ending inventory dikurangi 200.000, kita dapat cost of goods sold during the year sebesar 700.000. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Adara. Selanjutnya ada barang termasuk dalam persediaan. Barang dan biaya termasuk dalam persediaan. Barang dalam transit. Seringkali perusahaan seperti LG Electronics membeli barang dagang yang masih dalam perjalanan atau belum diterima pada akhir periode fiskal. Akuntansi untuk barang-barang yang dikirim ini tergantung pada siapa yang mengendalikan barang dagang. Dalam situasi ini, perusahaan umumnya menentukan kontrol berdasarkan siapa yang memiliki hak legal atas barang dengan menerapkan aturan passage of title. Jika pemasok mengirimkan barang ke LG FOB, titik pengiriman hak milik berpindah ke LG ketika pemasok mengirimkan barang ke pengangkut umum yang bertindak sebagai agen untuk LG. Singkatan FOB berarti free on board. Jika pemasok mengirimkan barang FOB, tujuan hak milik berpindah ke LG hanya ketika menerima barang dari pengangkut umum. Titik pengiriman dan tujuan seringkali ditentukan oleh lokasi tertentu, misalnya FOB Seoul. Lanjut.
Selanjutnya, barang konsinyasi. Perusahaan memasarkan produk tertentu melalui konsinyasi. Di bawah peraturan ini, sebuah perusahaan seperti Williams Art Gallery mengirimkan berbagai barang seni ke Sotheby Holdings, penerima barang yang bertindak sebagai agen Williams dalam menjual barang konsinyasi. Sotheby setuju untuk menerima barang tanpa kewajiban apapun, kecuali untuk berhati-hati dan memberikan perlindungan yang wajar dari kehilangan atau kerusakan, hingga Sotheby menjual barangnya kepada pihak ketiga. Ketika Sotheby menjual barang, ia mengirimkan pendapatan, dikurangi penjualan komisi dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan penjualan kepada Williams. Lanjut. Selanjutnya ada perjanjian penjualan khusus. Seperti yang telah kami tunjukkan sebelumnya, pengalihan hak kepemilikan adalah pedoman umum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan harus memasukkan suatu barang ke dalam persediaan. Sayangnya, pengalihan hak legal dan substansi yang mendasari transaksi terkadang tidak cocok. Misalnya, hak kepemilikan yang sah mungkin telah diberikan kepada pembeli, tetapi penjual barang tetap memegang kendali atas persediaan. Dua situasi penjualan khusus diilustrasikan di sini untuk menunjukkan jenis masalah yang dihadapi perusahaan dalam praktik. Yang pertama, penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Yang kedua itu penjualan dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Next. Selanjutnya ada penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Kadang-kadang, perusahaan membiayai persediaan tanpa melaporkan kewajiban atau persediaan pada laporan posisi keuangannya. Pendekatan ini sering disebut sebagai perjanjian pembeli kembali atau pembiayaan produk, biasanya melibatkan transfer atau penjualan baik dengan perjanjian pembelian kembali, implisit atau eksplisit. Selanjutnya ada penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi. Dalam industri seperti penerbitan, musik, mainan, dan barang olahraga, perjanjian formal atau informal sering ada yang mengizinkan pembeli mengembalikan inventaris untuk pengembalian dana penuh atau sebagainya. Next. Penerbitan kualitas juga harus mengakui bahwa hanya sebagian kendali yang dialihkan. Oleh karena itu, penerbitan berkualitas melakukan hal berikut. Yang pertama, catat pendapatan penjualan pada jumlah yang diharapkan akan diterima dari transaksi. Transaksi ini melibatkan pertimbangan variabel, dan oleh karena itu, harga transaksi disesuaikan untuk mengakui bahwa sebagian dari buku teks ini akan dikembalikan. Yang kedua, tetapkan perkiraan akun pengembalian persediaan untuk dikenali bahwa beberapa buku pelajarannya akan dikembalikan. Alasan pencatatannya perkiraan inventaris adalah bahwa kendali atas sejumlah besar buku pelajaran belum diserahkan ke toko buku kampus. Next. Salah satu masalah terpenting dalam berurusan dengan persediaan menyangkut jumlah dolar yang digunakan untuk menyimpan persediaan dalam akun. Perusahaan umumnya memperhitungkan perolehan persediaan seperti aset lainnya berdasarkan biaya. Yang pertama tuh biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang melekat pada persediaan. Akibatnya, perusahaan mencatat biaya produk dalam akun persediaan. Biaya ini berhubungan langsung dengan membawa barang ke tempat usaha pembeli dan mengubah barang tersebut menjadi kondisi yang dapat dijual. Biaya tersebut umumnya mencakup yang pertama itu ada biaya pembelian, yang kedua biaya konversi, yang ketiga itu ada biaya lain yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke tempat penjualan dan dalam kondisi dapat dijual. Biaya pembelian itu meliputi yang pertama ada harga beli, terus yang kedua ada biaya masuk dan pajak lainnya, yang ketiga ada biaya transportasi, yang keempat ada biaya penanganan yang berhubungan langsung dengan perolehan barang. Selanjutnya ada biaya periode. Biaya periode adalah biaya-biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan perolehan atau produksi barang. Oleh karena itu, biaya periode seperti beban penjualan dan dalam keadaan biasa, beban umum dan
administrasi tidak dimasukkan sebagai bagian dari biaya persediaan. Bunga adalah biaya periode lain. Perusahaan biasanya membebankan biaya bunga yang terkait dengan menyiapkan persediaan untuk dijual. Pendukung pendekatan ini berpendapat bahwa biaya bunga benar-benar merupakan biaya pembiayaan. Yang lain berpendapat bahwa biaya bunga yang dikeluarkan untuk membiayai aktivitas yang terkait dengan penyiapan persediaan untuk dijual sama besarnya dengan biaya aset seperti bahan, tenaga kerja, dan overhead. Oleh karena itu, mereka beralasan perusahaan harus mengkapitalisasi biaya bunga. Lanjut. Selanjutnya, ada biaya termasuk dalam persediaan itu perlakuan diskon pembelian. Potongan pembelian atau perdagangan adalah pengurangan harga jual yang diberikan kepada pelanggan. Diskon ini dapat digunakan untuk memberikan insentif untuk pembelian pertama kali atau sebagai hadiah untuk pesanan besar. Dalam beberapa kasus, insentif diberikan untuk mendorong pembayaran lebih awal. Ada beberapa keragaman dalam praktik mengenai akuntansi untuk diskon ini. Dengan beberapa perusahaan mencatat diskon sebagai pengurangan persediaan sementara, yang lain memperlakukan diskon sebagai pendapatan. Pendekatan lain adalah mencatat pembelian dan hutang usaha pada jumlah setelah dikurangi diskon tunai. Dalam pendekatan ini, perusahaan mencatat kegagalan untuk mengambil diskon pembelian dalam periode diskon dalam akun diskon pembelian. Hilang. Jika sebuah perusahaan menggunakan metode bersini, ia menganggap diskon pembelian yang hilang sebagai beban keuangan yang melaporkannya di bagian penghasilan dan beban lain dari laporan laba rugi. Perawatan ini adalah dianggap lebih baik karena dua alasan. Yang pertama, ini memberikan pelaporan yang benar tentang biaya aset dan kewajiban terkait, dan yang kedua itu dapat mengukur efisiensi manajemen dengan meminta manajemen bertanggung jawab atas diskon yang tidak diambil. Untuk menyoroti perbedaan antara metode kotor dan bersih, asumsikan transaksi yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini. Gross method dan net method. Purchase cost $10.000, term 2/10, net 30. Purchase-nya itu di debit 10.000, di account payable 10.000, sedangkan net method purchase-nya 9.800, account payable-nya 9.800 di kredit. Invoice of $4.000 are paid with discount period. Terus di gross method itu account payable-nya di debit 4.000, purchase discount-nya 80 di kredit, dan cash-nya 3.920 di kredit. Kalau di net method-nya itu account payable-nya 3.920 di debit dan cash-nya 3.920 di kredit. Invoice of $6.000 are paid after discount period itu gross method-nya account payable 6.000 di debit dan cash-nya 6.000 di kredit. Terus net method-nya itu account payable 5.880 di debit, purchase discount loss-nya itu 120 di debit dan cash-nya 6.000 di kredit. Entry di bawah metode kotor dan bersih. Lanjut.
Selanjutnya, asumsi aliran biaya mana yang harus diadopsi. Selama periode fiskal tertentu, perusahaan biasanya membeli barang dagang dengan beberapa harga berbeda. Jika suatu perusahaan menetapkan harga persediaan berdasarkan biaya dan melakukan banyak pembelian dengan biaya per unit yang berbeda, biaya mana yang harus digunakan? Secara konseptual, identifikasi spesifik dari barang yang dijual dan tidak terjual tampaknya optimal. Oleh karena itu, IASB mensyaratkan penggunaan metode identifikasi khusus dalam kasus ini, di mana persediaan biasanya tidak dapat dipertukarkan, atau untuk barang dan jasa yang diproduksi atau dipisahkan untuk proyek tertentu. Misalnya, inventarisasi rumah keluarga tunggal adalah kandidat yang baik untuk pengguna metode identifikasi khusus. Sayangnya, untuk sebagian besar perusahaan, metode identifikasi khusus tidak praktis, hanya dalam situasi di mana perputaran persediaan rendah, harga satuan tinggi, atau jumlah persediaan kecil. Kriteria identifikasi spesifik terpenuhi. Dalam kasus lain, biaya persediaan harus diukur dengan menggunakan salah satu dari dua asumsi aliran biaya. Yang pertama, masuk pertama, keluar pertama, FIFO atau biaya rata-rata. Next. Untuk mengilustrasikan metode aliran biaya ini, asumsikan bahwa Kalmart SPA memiliki transaksi berikut di bulan pertama operasinya. Date March tanggal 2, 2000 at 4 sold off issues-nya nggak ada, terus balance-nya 2000 unit. Terus March tanggal 15, 6000 at 440 sold off issues-nya nggak ada, terus balance-nya 8000 unit. Terus March 19, sold off issues-nya 4000 unit, balance-nya 4000 unit. March 30, 2000 at 475, balance-nya 6000 unit. Dari informasi ini, Kalmart menghitung persediaan akhir dari 6000 unit dan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Awal inventaris tambah pembelian sebesar 43.900. Pertanyaannya adalah harga mana yang harus ditetapkan untuk 6.000 unit persediaan akhir. Jawaban ini tergantung pada asumsi aliran biaya yang digunakan. Next. Selanjutnya, identifikasi khusus. Identifikasi spesifik, identifikasi khusus panggilan untuk mengidentifikasikan setiap item yang dijual dan setiap item dalam persediaan. Sebuah perusahaan termasuk dalam harga pokok penjualan biaya barang-barang tertentu yang dijual. Ini termasuk dalam persediaan biaya barang-barang tertentu di tangan. Metode ini hanya dapat digunakan dalam kasus di mana praktis untuk memisahkan secara fisik berbagai pembelian yang dilakukan. Akibatnya, sebagian besar perusahaan hanya menggunakan metode ini ketika menangani sejumlah kecil barang yang mahal dan mudah dibedakan. Dalam perdagangan eceran, ini mencakup beberapa jenis perhiasan, mantel bulu, mobil, dan beberapa perabotan. Di bidang manufaktur, ini mencakup pesanan khusus dan banyak produk yang diproduksi di bawah sistem biaya pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinar Alivia Putri.
Selanjutnya, identifikasi khusus. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa 6.000 unit persediaan Mart terdiri dari 1.000 unit dari pembelian 2 Maret, 3.000 dari pembelian 15 Maret, dan 2.000 dari pembelian 30 Maret. Ilustrasi berikut menunjukkan bagaimana Kalmart menghitung persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Date pada March tanggal 2 itu ada 1.000, terus unit cost-nya itu 4, terus total cost-nya itu 4.000. Terus di tanggal 15 Maret itu 3.000, unit cost-nya 4,40, total cost-nya itu 13.200. Terus di 30 Maret itu no of unitnya itu ada 2.000, terus unit cost-nya itu 475. Total cost-nya itu 9.500. Terus ending inventory-nya itu dari March 2, 15 sama 30 itu ada 6.000. Terus total cost-nya itu jadinya keseluruhannya ada 26.700. Terus cost of goods available for sale compute in previous section itu 43.900. Deduct ending inventory dikurang sama ending inventory-nya sebesar 26.700, jadi cost of goods sold-nya itu 17.200. Terus metode ini tuh metode identifikasi khusus. Identifikasi khusus ini mencocokkan biaya aktual dengan pendapatan aktual. Dengan demikian, perusahaan melaporkan persediaan akhir pada biaya aktual. Dengan kata lain, di bawah identifikasi khusus, arus biaya sesuai dengan arus fisik barang. Pada pengamatan lebih dekat, bagaimanapun metode ini memiliki kekurangan tertentu selain kurangnya kepraktisan dalam banyak situasi. Next. Yang kedua, biaya rata. Sesuai dengan namanya, metode biaya rata-rata menetapkan harga item dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Untuk mengilustrasikan penggunaan metode persediaan periodik, jumlah persediaan yang dihitung pada akhir periode. Kalmart menghitung persediaan akhir dan pokok penjualan menggunakan metode rata-rata tertimbang seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Di tanggal 2 Maret itu ada no of unitnya itu ada 2.000, unit cost-nya itu 4, total cost-nya itu 8.000. Di 15 Maret itu no of unitnya itu 6.000, unit cost-nya itu 4,40, total cost-nya 26.400. Di 30 Maret ada 2.000, unit cost-nya 4,75, total cost-nya 9.500, total good available-nya itu ada 43.900. Jadi weight average cost per unitnya itu 43.900 per 100
sama dengan 4,39. Inventory in unitnya itu 6.000 unit, ending inventory-nya 6.000 dikali sama weight average cost per unitnya yang 4,39, jadi totalnya 26.340. Cost of goods available for sale itu 43.900 dikurang sama ending inventory-nya 26.340, jadi cost of goods sold-nya itu ada 17.560. Next. Selanjutnya, perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak dengan catatan persediaan perpetual. Ilustrasi berikut menunjukkan 8 metode biaya rata-rata untuk catatan perpetual. Moving average method perpetual inventory. 2 Maret purchase 2.000 at 4 dengan harga 4. Terus totalnya jadi purchase itu 8.000. Terus di 15 Maret itu 6.000 at 4,40. Jadi purchase itu 26.400. Terus di 2 Maret itu sold of use-nya nggak ada, total di balance itu ada 8.000. Di Maret juga balance itu 8.000 at 4,30, jadi balance-nya ada 34.400. Terus di 19 Maret itu purchase-nya nggak ada, terus sold of use-nya itu 4.000 4,30, 17.200, di balance-nya itu 4.000 at 4,30, jadi 17.200. Terus di 30 Maret itu 2.000 at 4,75. Jadi di purchase itu ada 9.500, di sold of or use-nya itu nggak ada, di balance-nya itu 4,45, jadinya di balance ada 26.700. Dalam metode ini, menghitung biaya unit rata-rata baru setiap kali melakukan pembelian. Misalnya, pada tanggal 15 Maret, pembelian 6.000 unit seharga 26.400. Kalmar memiliki 8.000 unit seharga 34.400. Yaitu dari 8.000 ditambah sama 26.400. Biaya unit rata-rata adalah 34.400 dibagi 8.000 atau 4,30. Kalmar menggunakan biaya unit ini dalam menghitung biaya penarikan sampai melakukan pembelian lagi. Pada saat itu, Kalmar menghitung biaya unit rata-rata baru. Dengan demikian, perusahaan menunjukkan biaya 4.000 unit yang ditarik 19 Maret di 4,30, harga pokok penjualan 17.200 pada tanggal 30 Maret setelah pembelian 2.000 unit seharga 9.500. Kalmar menetapkan biaya unit baru sebesar 4,45 untuk persediaan akhir sebesar 26.700. Next. Yang ketiga, first in, first out atau FIFO. Metode masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out FIFO. Asumsikan bahwa perusahaan menggunakan barang sesuai urutan pembeliannya. Dengan kata lain, metode FIFO mengasumsikan bahwa barang pertama dibeli adalah yang pertama digunakan dalam urusan manufaktur atau yang pertama dijual dalam urusan merchandising. Oleh karena itu, persediaan bisa mewakili pembelian terbaru. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Kalmar menggunakan sistem persediaan periodik. Ini menentukan biaya persediaan akhir dengan mengambil biaya pembelian terakhir dan bekerja kembali sampai memperhitungkan semua unit
persediaan. Calmart menentukan persediaan dan harga pokok penjualan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Itu di 30 Maret, number of unitnya itu ada 2.000, unit cost-nya itu ada 4,75, jadi total cost-nya ada 9.500. Di 15 Maret itu number of unitnya itu ada 4.000, unit cost 40, total cost-nya itu 17.600. Terus ending inventory-nya itu totalnya jadinya ada 6.000. Terus total cost-nya itu ada 27.100. Cost good available for sale-nya itu 43.900. Dikurang sama ending inventory sebesar 27.100, jadinya cost of goods sold-nya itu ada 16.800. Next. Selanjutnya, jika kalian telah menggunakan sistem perpetual dalam jumlah dan euro, itu melampirkan angka biaya untuk setiap penarikan. Kemudian, biaya 4.000 unit yang dipindahkan pada tanggal 19 Maret terdiri dari biaya barang yang dibeli pada tanggal 2 Maret dan 15 Maret. Ilustrasi berikut menunjukkan persediaan berdasarkan sistem perpetual berbasis FIFO untuk Calmart. Itu pada 2 Maret purchase itu 2.000 at 4 euro, jadinya euro, terus sold or use ada di balance itu 2.000 at 4 euro, terus jadinya 8 euro. Terus di 15 Maret itu purchase 6.000 at 4,40 euro, jadi ada 26.400 euro. Sold or use-nya itu nggak ada di balance itu 2.000 at 4 euro, jadinya ada 2.000 at 4 euro sama ada 6.000 at 44 euro, jadinya di balance itu 34.400. Terus di 19 Maret itu di purchase-nya nggak ada, di sold or use-nya itu ada 2.000 at 4 euro sama ada 2.000 at 4,40 euro, jadinya 16.800 euro. Di balance itu ada 4.000 at 4,40 euro, jadinya ada 17.600. Di tanggal 30 Maret di purchase itu 2.000 at 4,75 euro, jadinya 9.500 euro. Di sold or use yang ada di balance-nya ada 4.000 at 4,40 euro sama ada 2.000 at 4,75 euro. Jadi di balance-nya itu ada 100 euro. Di sini persediaan akhir adalah 27.100 euro dan harga penjualan adalah 11.800 euro. Itu didapat 2.000 at 4 euro ditambah sama 2.000 at 4,40 euro. Perhatikan bahwa dalam contoh FIFO ini harga pokok penjualan 6.800 dan akhir 27.100 adalah sama. Dalam semua kasus di mana FIFO digunakan, jumlah yang dilaporkan untuk persediaan akhir dan harga pokok penjualan akan sama pada akhir bulan baik menggunakan sistem perpetual atau periodik. Mengapa? Karena biaya yang sama lalu menjadi yang masuk dan karenanya yang pertama, hal ini benar akan menghitung harga pokok penjualan saat menjual barang selama periode akuntansi sistem perpetual atau
sistem periodik. Next. Atau sebagai sisa pada akhir periode akuntansi sistem periodik. Yang keempat, metode penilaian persediaan atau analisis ringkasan. Ringkasan singkat dari dua metode arus biaya persediaan umum digunakan untuk menunjukkan pengaruh metode penilaian ini terhadap laporan keuangan. Perbandingan ini mengasumsikan prosedur persediaan periodik dan data tersebut berikut. Itu ada data terpilihnya itu ada beginning cash balance yaitu sebesar 7.000 euro, beginning return earning sebesar 10.000 euro, beginning inventory yaitu 4.000 euro dikali sama 4.000 unit at 3.000 euro yaitu 12.000 euro, terus purchase-nya itu 6.000 unit at 4 euro, itu jadinya 24.000 euro. Sales-nya itu ada 5.000 unit at 12 euro, jadinya ada 60.000 euro. Operating expense-nya itu sebesar 10.000 euro. Income tax rate-nya itu sebesar 40%. Menunjukkan hasil komparatif atas bersih penggunaan biaya rata-rata dan FIFO. Next. Selanjutnya, laba kotor dan laba bersih lebih tinggi di bawah FIFO dibandingkan dengan biaya rata-rata karena harga meningkat. Di sini ada hasil perbandingan biaya rata-rata pada FIFO. Itu di sales itu average cost-nya sebesar 60.000 euro, di FIFO-nya itu sebesar 60.000 euro. Terus cost of goods sold-nya di average cost sebesar 18.000, di FIFO-nya itu sebesar 16.000. Gross profit-nya itu jadinya di average cost itu 42.000 di FIFO, sedangkan di FIFO itu 44.000. Operating expense itu 10.000 di average cost dan di FIFO itu 10.000. Jadi income before tax di average cost itu sebesar 32.000, sedangkan di FIFO itu 34.000. Selanjutnya income tax-nya itu tadi sebesar 40%, di average cost jadinya sebesar 12.800 dan di FIFO itu sebesar 13.600. Net income-nya jadinya di average cost itu ada 9.200 euro, sedangkan di FIFO itu sebesar 20.400 euro. Next. Selanjutnya, biaya rata-rata menghasilkan saldo lebih tinggi pada akhir tahun karena pajak lebih rendah. Contoh ini mengasumsikan bahwa harga sedang naik. Hasil sebaliknya terjadi jika harga turun. Cost menunjukkan saldo akhir item yang dipilih pada akhir titik, yaitu inventory-nya itu 18.000 euro, yaitu didapat dari 5 sama 3,60 euro di FIFO-nya. Sedangkan kalau di FIFO itu dapat inventory-nya itu 20.000 euro, itu didapat dari 5.000 dikali 4 euro. Terus gross profit di average cost itu sebesar 42.000 euro, sedangkan di FIFO itu 44.000 euro. Tax-nya itu di average cost sebesar 12.800 euro, sedangkan di FIFO sebesar 13.600 euro. Dan income di average cost itu sebesar 19.800 euro,
€19.200, sedangkan di Vivo itu sebesar €20.400. Return earnings yaitu di average cost itu €29.200. Itu didapat dari €10.000 ditambah sama €19.200. Sedangkan kalau di Vivo itu €30.400 itu didapat dari €10.000 ditambah sama €20.400. Terus cash di cost itu ada €20.200, sedangkan di Vivo itu ada €19.400. Cash at year end-nya itu didapat dari beginning balance ditambah sama sales, dikurang sama purchase, dikurang operating expense, dikurang sama tax. Di average cost-nya itu jadinya €20.200 sama dengan €7.000 ditambah €60.000 dikurang €24.000 dikurang €10.000 dikurang €12.800. Sedangkan di Vivo itu €19.400 yaitu dari €7.000 ditambah €60.000 dikurang €24.000 dikurang €10.000 dikurang €13.600. So, item yang terpilih itu di bawah metode penilaian inventaris alternatif metode. Next. Yang pertama, persediaan akhir salah saja. Ini pengaruh kesalahan inventaris. Persediaan akhir salah saja ini dalam situasi ini ilustrasi berikut menunjukkan efek yang dihasilkan pada laporan keuangan pada akhir periode. Sebelumnya, item yang salah dimasukkan atau dikecualikan dalam menentukan harga pokok penjualan melalui salah saja persediaan akan mengakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan. Mari kita lihat dua kasus dengan asumsi sistem persediaan periodik. Di sini itu statement of financial position sama ada statement. Di statement financial position itu ada inventory started, return earning understated, working capital understated, current ratio understated. Di income statement itu cost of goods sold-nya overstated, net income-nya understated. Jika persediaan akhir dikecilkan, modal kerja dan lancar dikecilkan, jika harga pokok penjualan dilebih-lebihkan, maka laba bersih dikecilkan. X. Selanjutnya, jika Y-chain melebih-lebihkan persediaan akhir pada tahun 2022, efek sebaliknya terjadi. Persediaan, modal kerja, rasio lancar, dan laba bersih dilebih-lebihkan, dan harga pokok penjualan dikecilkan. Pengaruh kesalahan pada laba bersih akan diimbangi pada tahun 2023. Tetapi, laporan laba rugi salah menyatakan angka laba bersih ke tahun tersebut. Itu di sini ada Y-chain, di sini ada incorrect recording pada tahun 2022 sama 2023. Di itu di 2022 itu ada $100.000, sedangkan di 2020 ada $100. Terus goods sold-nya itu beginning inventory 2022 itu 25.000, 2023 20.000. Purchase or production-nya itu 2022 itu 45.000, di 2023 itu 60.000. Nah, terus goods available for itu jadinya di 2022 itu 70.000, di 2023 itu 80.000. Dikurang sampai inventory sebesar 20.000 di 2022
sedangkan di 2023 sebesar 40.000. Jadinya cost of goods sold-nya itu 50.000 di 2022 dan 40.000 di tahun 2023. Terus gross profit-nya itu di tahun 2022 itu 5.000, sedangkan gross profit di tahun 2023 itu 60.000. Terus administrative and selling expense itu di 2022 itu 40.000, di 2023 itu 40.000. Jadi net income-nya itu 10.000 di 2022 dan 20.000 di tahun 2023. Tapi laporan yang sebenarnya itu seharusnya itu di 2022 di ending inventory-nya seharusnya tertulis 30.000, tetapi di jurnal yang salah itu, di laporan yang salah itu hanya tertulis 20.000, sedangkan jadinya di cost of goods sold-nya itu seharusnya 40.000 pada tahun 2022. Lalu gross profit itu 60.000 di tahun 2022. Jadinya dapat net income itu 20.000. Sedangkan kalau di tahun 2023 itu kesalahan ada pada beginning inventory yang seharusnya 30.000. Terus jadinya total good available for sales-nya itu sebesar 90.000. Lalu cost of goods sold-nya itu 50.000 di tahun 2023. Selanjutnya gross profit-nya 50.000, terus administrative and selling expense itu 40.000, jadinya dapat net income itu sebesar 10.000. Next. Yang kedua, pembelian dan persediaan salah saji. Sini statement of financial position, inventory itu understated, earnings itu no effect, account payable understated, working capital no effect, current ratio overstated. Di income statement itu purchase itu understated, cost of goods sold-nya itu no effect, net income no effect, ending understated. Itu laporan keuangan pengaruh salah penyajian, pembelian, dan inventaris. Kelalaian barang dari pembelian dan persediaan mengakibatkan kurang saji persediaan dan usaha dalam laporan posisi keuangan. Itu juga menghasilkan pernyataan pembelian dan persediaan akhir yang lebih rendah dalam laporan laba rugi. Namun, penghilangan barang tersebut tidak mempengaruhi laba bersih untuk periode tersebut. Mengapa tidak? Karena Bishop mengecilkan jumlah pembelian dan persediaan akhir dengan jumlah yang sama. Kesalahan tersebut diimbangi dengan harga pokok penjualan. Total modal kerja tidak berubah, tapi rasio lancar dilebih-lebihkan karena penghilangan jumlah yang sama dari persediaan dan hutang usaha. Next. Untuk mengilustrasikan pengaruh pada rasio lancar, asumsikan bahwa Bishop mengecilkan utang usaha dan persediaan akhir sebesar $40.000. Ilustrasi berikut menunjukkan data yang dikecilkan dan benar. Purchase and ending inventory understated. Purchase and ending inventory correct. Current asset itu $120
$20.000 di purchase and ending inventory yang dikecilkan. Terus di current liabilities-nya itu $40.000, jadi current ratio-nya itu 3:1. Sedangkan kalau di purchase and ending inventory correct itu, current asset itu sebesar $160.000 dan current liabilities-nya itu $80.000. Ratio-nya itu 2. Jika Bishop melebih-lebihkan pembelian secara kredit dan persediaan akhir, maka pengaruh terhadap laporan posisi keuangan justru sebaliknya. Laporan keuangan melebih-lebihkan persediaan dan utang usaha dan mengecilkan rasio besar. Penyajian lebih tidak mempengaruhi harga pokok penjualan dan laba bersih karena kesalahan saling mengimbangi. Demikian pula, modal kerja tidak terpengaruh. Next. Question and problem. Di E7.4 itu tentukan piutang akhir. Piutang Anda pegawai Mary Herman. Kepada siapa Anda membayar gaji 1.500 per bulan, baru saja membeli Audi baru. Anda memutuskan untuk menguji keakuratan saldo piutang usaha $117.000 seperti yang ditunjukkan dalam buku besar. Informasi tersedia untuk nama Anda dalam bisnis. Itu yang pertama, koleksi dari pelanggan sebesar $198.000. Terus yang kedua itu ada barang dagang dibeli sebesar $320.000. Terus yang ketiga, persediaan akhir barang dagang sebesar $70.000. Yang keempat, ada barang ditandai untuk dijual dengan harga 40% di atas biaya. Hitung perkiraan saldo piutang dari pelanggan yang akan muncul di buku besar dan kekurangan yang terlihat. Asumsikan bahwa semua penjualan dilakukan secara kredit. Itu computation of cost of goods sold-nya itu ada merchandising purchase sebesar $320.000 dikurang sama ending inventory sebesar $70.000, jadinya cost of goods sold-nya itu sebesar $250.000. Selling price yaitu 1,4 cost of goods sold sama dengan 1,4 $205.000. Jadinya dapatnya selling price itu sebesar $350.000. Terus sales on account-nya itu sebesar $350 dikurang sama commission-nya itu sebesar $198. Uncollected balance-nya itu jadinya sebesar $152.000. Terus di balance per ledger-nya itu sebesar $117.000. Jadinya di operating shortage-nya itu sebesar $35.000. And now for a new car. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adara. E7.12 menjurnal berbagai transaksi piutang. Informasi berikut terkait dengan Sanford SA. Juli tanggal 1, Sanford SA menjual barang dagangan ledger CO dengan harga jual $10.000 dengan syarat 2/10 net per 60. Sanford mencatat penjualan dan piutang bersih. Terus Juli tanggal 5, piutang usaha sebesar $12.000 kotor diperhitungkan dengan kredit Rothschild tanpa jaminan dengan biaya pembiayaan sebesar 9%. Uang tunai diterima untuk hasil penagihan ditangani oleh perusahaan pembiayaan. Semua akun ini telah melewati periode diskon.
Juli tanggal 9, piutang spesifik sebesar 9.000 gross dijamin kepada Sinch Credit Corp sebagai jaminan untuk pinjaman sebesar 6.000 dengan biaya keuangan sebesar 6% dari jumlah pinjaman. Perusahaan pembiayaan akan melakukan penagihan. Semua piutang telah melewati masa diskon. Desember tanggal 29, Ledger CEO memberitahu Sanford bahwa ia bangkrut dan hanya akan membayar 10% dari rekeningnya. Buatlah ayat jurnal untuk menghapus saldo tak tertagih dengan menggunakan metode penyisihan. Catatan pertama, catatan penaikan piutang pada 11 Juli ketika periode diskon telah berlalu. Desember tanggal 31, Sanford melakukan penilaian individual atas vessel tagih dengan nilai tercatat 350.000. Sanford menentukan nilai sekarang dari uang kertas tersebut adalah 275.000. Instruksi siapkan semua entry yang diperlukan dalam formulir jurnal umum untuk Sanford SA. Lanjut. At 7.12 jawabannya, account receivable di debit 180, sales discount-nya forfeited 80 di kredit, cash 5.640 di debit, finance charge-nya itu 6.000 dikali 6% sama dengan 360 di debit, notes payable-nya 6.000 di kredit, 7/11 account receivable-nya ledger CO itu 200 di debit, terus sales discount forfeited-nya itu 200 di kredit. Entry ini dapat dibuat pada saat laporan keuangan siap. Juga hal itu dapat terjadi pada 29/12 ketika piutang ledger company disesuaikan. 12/29 itu launch for the full account-nya itu 9.000 di debit, terus account receivable ledger CO-nya 9.000 di kredit. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra Khairani. Selanjutnya yaitu 7.20 yaitu analisis piutang. Informasi berikut untuk Gryan AG, satu saldo piutang usaha awal tahun adalah 15.000. 2 penjualan bersih semua piutang untuk tahun ini adalah 100.000. Gryan tidak menawarkan diskon tunai. Yang ketiga, penagihan piutang selama tahun berjalan adalah 80.000. Instruksi yang A, siapkan ringkasan entry jurnal untuk mencatat item-item yang disebutkan di atas. Yang B, hitung perputaran piutang hibah untuk tahun ini. Perusahaan tidak percaya akan memiliki hutang buruk. C, gunakan rasio turnover yang dihitung pada. Yang B, menganalisis likuiditas Gryan. Rasio omset tahun lalu adalah 7,0. Yang pertama ada account receivable terhadap sales sebesar 100.000. Lalu kita mencatat cash terhadap account receivable sebesar 80.000. Untuk yang B, kita mencari account receivable turnover-nya dulu, yaitu net sales dibagi average trade receivable net, yaitu dapat 100.000 dibagi 15.000 ditambah 35.000 dibagi 2, sama dengan 4 times. Lalu average number of days of collect receivable-nya itu 365 dibagi 4 waktu 4 times sama dengan 91 hari. Untuk yang C, rasio turnover Gryan Company telah menurun secara signifikan. Hanya itu saja mengubah piutang 4 kali setahun dan penagihan piutang memakan waktu 91 hari. Pada tahun sebelumnya, rasio omset hampir 2 kali lipat, 7,0, dan pengumpulan hanya memakan waktu 52 hari. Ini adalah tren buruk dalam likuiditas. Hibah harus mempertimbangkan untuk menawarkan diskon pembayaran awal atau kebijakan kredit dan penagihan yang diperketat.
Next ada P7.7, surat utang dengan suku bunga realistis. Tanggal 1 Oktober 2022, Arden Farm Equipment Company menjual mesin pemanen kemiri ke Falco Brothers Farm sebagai pengganti pembayaran tunai. Falco Brothers Farm memberi Arden uang kertas 2 tahun sebesar $120, 8% tingkat bunga yang realistis untuk uang kertas jenis ini. Wesel tersebut mensyaratkan bunga yang harus dibayar setiap tahun pada tanggal 1 Oktober. Laporan keuangan Arden disusun berdasarkan tahun kalender. Instruksi dengan asumsi Falco Brothers Farm memenuhi semua persyaratan Wesel, siapkan entry jurnal yang diperlukan untuk Arden Farm Equipment Company untuk seluruh jangka waktu Wesel. Yang pertama, Juli tanggal 1 tahun 2022, yaitu cash dan finance charge terhadap notes payable. Cash-nya 119.250, finance charge-nya 750 didapat dari 0,005 dikali $150.000. Notes payable-nya 120.000 didapat dari 80% kali $150. Pada tanggal 31 Juli 2022, notes payable terhadap account receivable-nya sebesar 80.000. Finance charge terhadap finance charge payable-nya 350 didapat dari 0,005 dikali $70.000. Lalu pada tanggal 31 Agustus 2022 itu jurnalnya notes payable, cash, finance charge payable terhadap account receivable, di mana notes payable itu sebesar 40.000, cash-nya 9.550, finance charge-nya 100 didapat dari 150.000 dikurangi 80.000 dikurangi 50.000, hasilnya dikali 0,005. Finance charge payable-nya sebesar 350, account receivable-nya 50.000. Lalu ada total cash collection-nya sebesar 50.000, kita kurangi sama finance charge payable from previous entry-nya 350. Lalu kita kurangkan dengan finance charge current month, yaitu 150.000 kurang 80.000 kurang 50.000, hasilnya kita kalikan 0,005 dapat 100. Lalu kita kurangkan dengan notes payable balance-nya 120.000 kurang 80.000 yaitu 40.000. Sehingga cash collected-nya itu 50.000 kurang 350 kurang 100 kurang 40.000 sebesar $9.550. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.